حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minas samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan taubat, untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini masih memberikan kita untuk menjalankan salah satu kewajiban yang mulia, yaitu menjalankan salah satu fardu ain bagi laki-laki, yaitu sholatul Jum'ah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga masih memberikan kita kesehatan dalam alhamdulillah pandemi yang sedikit demi sedikit, dengan doa kita, dengan segala apa yang kita punya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit pandemi ini diis atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyegerakan diangkatnya pandemi corona ini, insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan, sanjungkan kepada manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilihkan kepada kita, yaitu sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai nabi dan nabi yang terakhir, sebagai sebagai nabi yang penutup, yang Allah telah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam dan pilihkan manusia terbaik tersebut. Semoga salawat serta salam juga tercurah kepada saudara baginda Muhammad atau ahlul bait, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan juga insyaallah kepada orang-orang soleh, dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa mengikuti thariqah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat, kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan janganlah kita kelak nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat maut dan kita dalam keadaan yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan semoga amal ibadah akhir hayat kita adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Penggalan ayat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulullah. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai kepada kalian, dan aku cukupkan Islam sebagai agama kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai way of life kalian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayat ini menyatakan bahwasanya Islam adalah ajaran agama yang sempurna. Bahkan Syekh Wabah Al-Zuhaili, seorang ulama Syria karmallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satupun syariat Islam yang tersisa baik secara furu maupun usul, dari usul sampai furu, dari masalah yang usul atau masalah yang penting ke masalah yang cabang, semuanya diatur oleh Islam. Artinya adalah Islam di sini yang dikatakan din atau way of life atau jalan hidup adalah pandangan hidup atau jalan hidup. Karena kalau kita tilik dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang menandingi ketinggiannya. Di dalam makna yang hakiki ternyata ada tafsir ideologis daripada ayat ini, yaitu artinya adalah bahwasanya Islam adalah pandangan hidup. Islam adalah ideologi yang sempurna. Islam adalah way of life, yang berarti bahwasanya kita umat Islam mempunyai pandangan, cara hidup, aturan dalam Islam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengambil way of life Islam, falaysa minhum, tidak termasuk golongannya. Hal ini sangat signifikan sekali, sangat bersinambung dengan beberapa ayat. Kalaulah seumpamanya ada ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Aku turunkan engkau Muhammad bersama ajaran ini untuk seluruh manusia. Bahkan lanjutannya adalah untuk orang yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah. Bagaimana caranya Islam menjadi way of life, menjadi cara pandang untuk orang lain? Kalau bahasan kita hanya terkotak atau hanya ada dalam lingkaran ibadah, apakah dengan ibadah sholat kita akan bisa mengajak seluruh orang masuk Islam? Atau sholat ini akan kita ajarkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam? Padahal di luar sana ada orang yang sudah mempunyai agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ada orang-orang yang mempunyai agama pagan seperti Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dan ada orang-orang yang tidak percaya dengan agama seperti komunis dan ateis. Apa yang menjadikan Islam sebagai kafatan linnas? Nah, ini perlu pemahaman secara ideologis yang harus kita bawa dalam hal ini. Artinya adalah Islam sebagai ideologis, artinya sebagai karena pada saat kita akan
memaksakan ajaran ibadah kita, ubudiyah, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka akan ada tentangan ayat dengan lain, ayat yang lain maksudnya, yaitu pada surat Al-Baqarah. Allah katakan, la ikraha fidin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk kalian, orang lain, untuk masuk Islam. Jadi orang dibiarkan bebas mau milih Islam atau milih enggak. Bahkan kalau kita sadari dan pahami bahwasanya arti asli daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kafatal linnas, sebagai nabi terakhir, sebagai Rasul dan penutup para nabi adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Rasul pernah berkata kepada sahabat, ini pun perkataan ini itu juga ke kita. Rasul katakan, antum suhada 'alan nas walakin Rasul suhada 'alal muslimin. Kalian adalah yang bertanggung jawab kepada seluruh manusia, dan aku, kata Rasulullah, bertanggung jawab kepada kalian, bertanggung jawab terhadap seluruh manusia. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu, yang dimaksud di dalam kafatan linas untuk seluruh manusia, terus ada tentangan ayat kalaulah kita hanya memahami Islam adalah ibadah ubudiyah, sholat, zakat, haji, dan sebagainya, dan Allah melarang kita untuk memaksakan orang lain untuk masuk Islam. Artinya adalah apa? Artinya adalah way of life. Inna dina indallahil Islam. Din. Bukankah kita memahami din itu adalah way of life, jalan hidup? Artinya adalah aturan Islam yang akan untuk seluruh manusia. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di Madinah. Pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Mekah ke Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, yang di dalam Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada orang Majusi, dan ada orang pagan atau orang penyembah berhala. Pada saat di Madinah masih ada. Dan Allah dan Rasulullah tidak memaksa mereka untuk pindah agama menjadi Islam. Karena apa? Karena untuk orang masuk Islam secara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, artinya konsekuensinya sangat besar. Pada saat orang tersebut murtad, maka dia akan terkena hukum atau qisas atau hukum murtad, yaitu harus dibunuh. Makanya Islam tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah Islam sebagai way of life, pandangan hidup. Apa kita pernah melihat ternyata di dunia ini hanya 3 pandangan hidup saja? Kapitalis, komunis, dan Islam. Apakah ada 3 pandangan hidup ini selain Islam yang mengatur manusia dari hal yang kecil sampai hal yang besar? Bahkan Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh sahabat. Beliau ditanya oleh sahabat, qad alimakum sabikum kulla say'in hatta atal hiro'ata. Apakah di agama kalian itu diajarkan bagaimana caranya buang hajat? Kata Salman Al-Farisi, dikatakan, benar, Nabi kami melarang beristinja atau berbuang hajat itu menghadap kiblat. Dan Nabi kami melarang untuk bersuci dengan kurang dari 3 batu. Dan Nabi kami melarang bersuci dengan kotoran, dan Nabi kami melarang bersuci dengan tulang. Begitu Islam, kalau seperti itu katanya, Islam adalah yang benar. Karena di agama lain atau di ideologi lain tidak ada hal yang mengatur hal seperti itu. Ideologi yang lain, ideologi kapitalis maupun komunis, yang kita ketahui komunis, PKI-nya dan sebagainya lah, kita insya Allah sudah paham dengan hal ini, tidak ada mengatur urusan hal ini. Bagaimana mereka masuk ke toilet, bagaimana mereka berhubungan badan, bagaimana mereka harus berperilaku terhadap orang yang lebih tua, bagaimana dia harus mengatakan kebaikan, bersenyum, dan sebagainya. Tidak ada di agama lain, atau tidak ada di ideologi lain, tidak ada di ideologi lain.
karena kita membahas tentang ideologi. Tidak ada di ideologi lain. Hanya Islam saja yang mengatur urusan yang kecil sampai urusan yang sangat signifikan, yaitu masalah negara. Bahkan Islam di masalah negara, seumpamanya bagaimana ekonomi dalam Islam, bagaimana Islam mengatur sosial, hubungan laki-laki dengan perempuannya, atau hubungan di dalam masyarakat. Islam mengatur semuanya. Bagaimana Islam mengatur pasar. Allah katakanlah wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yasta'fun wa idza kaluhum aw wajaduhum yubsirun. Celakalah orang-orang yang menimbang dengan curang. Pada saat dia meminta ditimbangkan oleh orang lain, dia minta dilebihkan. Pada saat dirinya menimbang untuk orang lain, dia menguranginya. Artinya adalah Islam mengatur hal seperti itu. Pun Islam mengatur hubungan negara dengan negara yang lain. Islam bagaimana pandangan Islam atau sebagai seorang Rasul pada saat itu memandang pada saat itu Mekah sebuah entitas negara yang belum masuk Islam. Bagaimana cara melakukannya? Mereka tetap bagaimana caranya supaya ada pembatasan, ada perjanjian-perjanjian dengan orang itu seperti kita kenal sebagai perjanjian Hudaybiyah, terus perjanjian yang lainnya antara orang-orang atau suku-suku di sekitar Madinah. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hal ini. Islam sebagai way of life atau Islam sebagai din ini di dalam kehidupan sehari-hari hingga kepada Khulafaur Rasyidin khilafah sampai 1924. Ada seorang bertanya yang ini dinarrated atau dikisahkan oleh Imam Muslim. Seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab pada saat itu, "Ya Amirul Mukminin, apabila satu ayat itu turun kepada kami," katanya, "hari itu akan kami jadikan hari besar kami," katanya. Tapi pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Sungguh," katanya, "hari itu kami tahu kapan, yaitu hari Arafah. Tepatnya adalah sore hari. Hari itu adalah hari Arafah, Rasul berkhutbah Arafah pada saat itu. Dan hari itu ada hari Jumat. Dan kami mengatakan hari tersebut, hari Jumat dan hari Arafah adalah hari besar kami." Artinya orang Yahudi yang mengetahui Alkitab, kalaulah dia turun kepada kami, katanya kami akan jadikan. Tentu kami sudah menjadikan hari tersebut adalah hari besar kami. Dan bukan saja sampai di situ, kata Umar, kami jadikan hari tersebut sebagai hari kemenangan bagi kami. Itu adalah suatu contoh sekilas tentang khutbah Jumat yang sangat singkat ini. Bahwasanya Islam bukan saja mengatur kita untuk berakhlak baik, bukan saja mengatur kita untuk beribadah kepada Allah saja, tetapi Islam juga adalah din, way of life. Dari bangun tidur, dari kita lahir sampai kita meninggal diatur semuanya oleh Islam. Makanya ada tantangan tadi di awal, apakah ada ideologi lain yang bisa mengatur dari manusia lahir sampai tidur, sampai meninggal? Tidak ada jawabannya ya pasti. Oleh sebab itu Allah menurunkan ideologi Islam kepada kita, dan alhamdulillah kita di sini semuanya beragama Islam. Kita mempercayai adalah din atau ideologi Islam adalah sebagai ideologi kita. Karena ayat tadi kalau dipahamkan atau ditafsir dengan tafsir yang biasa, maka tidak akan tersentuh tentang sisi ideologi, bahwasanya kita harus menguasai, kita harus mengatur orang lain. Orang lain harus mengikuti cara-cara kita, bukan kita mengikuti cara-cara orang lain. Sebagaimana khutbah sebelumnya. Alhamdulillah, semoga kita marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membukakan kita pemahaman tentang Islam sebagai sesuatu hal yang sangat besar, sebagaimana Allah katakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Bahwasanya hai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah, artinya secara keseluruhan,
secara ideologi, secara politik, secara ibadah, secara individu, semuanya dalam aspek semua sendi kehidupan. Semoga kita termasuk orang-orang di situ. Kalau belum kita menyampai ke dalam pemahaman itu, semoga kita dibukakan pemahaman ini oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tolabul ilmi, untuk memahami, mengetahui halal dan haram dan tentang ideologi ini tentu insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ali minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina fi sakaratul maut wa nazata minan nar wal afaidal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qu'udana wa tamim taslinana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullah azkurukum wa la dzikrullahu akbar. Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar.